Layanan pengaduan lapor Mas Wapres yang dibuka Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak hanya membetot perhatian di dalam negeri. Media asing pun turut menyoroti. Salah satu media terkemuka di Asia yang berbasis di Singapura, CNA, menyoroti layanan lapor Mas Wapres yang dianggap kontroversial. Dalam pemberitanya, Channel News Asia menyinggung publik di Indonesia yang mempertanyakan apa manfaat layanan tersebut yang sekaligus dinilai sebagai sesuatu yang tak lazim dilakukan oleh seorang wakil presiden. Apakah lapor Mas Wapres wakil presiden sekaligus resepsionis? Apakah sekedar sensasi politik dan apakah ini tanda tak percaya pada bawahannya? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat politik dan media Bung Hanif Kristianto. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bung Hanif, terkait kali ini pemberitaan yang menyinggung lapor Mas Wapres, channel di Asia khususnya di Singapura pun menyinggung perihal manfaat layanan tersebut. Menurut Anda, Bung Hanif, apakah ini solusi kreatif untuk masalah rakyat atau sekedar gimmick politik, Bung? Ya, sebetulnya ini bukan solusi kreatif ya, tapi pernah dilakukan oleh beberapa pejabat ya, baik itu juga di level daerah ataupun yang lain. Dan tentu ini juga menjadi catatan penting bagi kita bahwa terlalu banyak ya sambungan atau laporan dari masyarakat itu, baik itu melalui dinas dan sebagainya, biasanya juga membuka laporan pengaduan-pengaduan itu. Nah, namun yang kita sayangkan juga nanti ini bisa jadi saling tumpang tindih ya antara satu kedinasan ya dengan yang lain ya. Mana ini yang nanti lebih cepat untuk direspon. Nah, selama ini juga melalui laporan baik itu yang berbasis via online ya maupun juga hadir di lokasi untuk melaporkan juga kita sering belum mendapatkan sebuah respon yang positif ataupun juga tindakan yang nyata. Kecuali kalau itu laporannya sudah viral ya. Justru malah yang lebih viral itu yang lebih banyak diperhatikan ya daripada yang itu berkaitan dengan terkait dengan laporan kepada saluran yang telah dibuat oleh pejabat publik. Nah, ini karenanya bisa jadi ini juga termasuk gimmick-gimmick politik seolah-olah agar penguasa itu dengan rakyat. Padahal penguasa dengan rakyat itu ya sejatinya apa? Hadir di tengah-tengah rakyat tanpa harus ada pengaduan ya, tapi mereka berbuat lebih ya. Alhasil apa rakyat merasakan hidup itu sejahtera, aman, damai dan sejahtera. Seperti itu Mas Anggi. Baik, yang juga tadi Anda paparkan, apakah ini alasan kenapa wakil presiden harus turun tangan urus laporan warga ataukah Gibran tak percaya dengan birokrasi yang ada, Bung? Ya sebetulnya pembagian kinerja ya antara presiden, wakil presiden dan yang lain itu kan sudah jelas ya, tupoksinya apa. Nah, jangan sampai ini saling tumpang tindih ya. Yang kita sesalkan seringnya itu kan tumpang tindih ya. Bahkan bisa jadi terkait dengan pengaduan-pengaduan yang dilakukan oleh rakyat itu ya nanti bisa jadi tidak efektif ya. Bahkan kinerja pemerintah juga nanti kian melambat. Nah, karenanya sekali lagi yang perlu kita perhatikan bisa jadi ini juga ada rasa ketidakpercayaan kepada bawahan. Ini kan sangat sangat riskan ya kalau seorang pemimpin sudah tidak lagi mempercayai bawahannya ya. Terlebih kalau kita cermati juga birokrasi yang ada di Indonesia ini kan sering tumpang tindih ya. Kemudian ada ketidakjelasan. Bahkan rakyat pun kadang terombang-ambing dengan informasi untuk mengurusi satu hal dengan hal yang lain. Nah, karenanya inilah saya melihat kenapa kok sampai membuat saluran lapor Mas Wapres begitu ya. Nah, apakah tidak cukup? Nah, yang kita khawatirkan kan nanti laporannya hanya hanya khusus aja ya. Nah, nanti jangan-jangan nanti kemalingan juga dilaporkan ya. Belum makan dilaporkan dan sebagainya ya. Tambah ruwet ya ini ya. Seperti itu Mas Anggi. Dan apakah layanan pengaduan ini bukti aksi nyata Gibran dekat dengan rakyat, Bung? Ya, kalau ingin dekat dengan rakyat, ini kan tidak dengan cara seperti ini kan begitu ya. Berapa kali rezim ini juga sering ya, jangankan melalui saluran seperti ini ya,
melalui aksi demonstrasi yang begitu masif dan besar aja kadang-kadang tidak diperhatikan, ya kan? Ada juga yang malah lari ya, tidak menemui para pendemo ya, katanya rindu di demo misalnya, ya kan gitu ya. Nah, ini juga termasuk ya citra politik yang sebetulnya biasa gitu loh ya. Bukan sebuah hal yang luar biasa ya. Karena yang nanti menerima kan melalui eh, pegawai khusus ya, yang khususnya bagian media ya khususnya ini. Nah, nanti disaring lagi, terus apakah mau wakil presiden itu bekerjanya lebih dari 24 jam ya. Jadi misalnya dia dinas ya berapa jam, kemudian setelah itu apa selesai dinas misalnya di luar nanti membaca laporan-laporan, pengaduan-pengaduan dan sebagainya. Jadi sangat problematik nanti. Gitu. Jadi sekali lagi kehidupan kita rakyat sekarang ini kan sudah sungguh sangat problematik kan gitu. Lalu mengurai dari mana begitu? Apakah cukup dengan laporan? Ya. Terus nanti kalau sudah lapor, bagaimana penanganannya dan sebagainya. Nah, kita ini kan seringnya kalau kita amati di negeri kita ini kan terkait dengan pengaturan administratif kan begitu ya itu juga masih tumpang tindih ya. Kemudian data dan sebagainya. Nah, jadi kita juga belum melihat itikat baik apa dari adanya lapor Mas Wapres ini kan gitu ya. Nah, sementara kemarin-kemarin juga muncul ya no viral no justice misalnya itu kalau kaitannya dengan keadilan. Nah, ini nanti misal ada laporan saya belum makan Pak Wapres ya. Terus seperti apa coba mekanismenya? Nah, ini yang perlu juga kita perhatikan. Jadi kalau betul-betul mau dekat dengan rakyat, maka cara yang terbaik oleh penguasa itu apa? Dengan membuat sebuah aturan yang memang pro kepada rakyat ya untuk memenuhi apa ya kalau kita sudut pandang politik yang benar itu kan mengurusi urusan rakyat ya secara menyeluruh ya ya terkait dengan sandang pangan papan ya kesehatan pendidikan keamanan dan yang lainnya nah itu jadi rakyat ini sebenarnya tidak perlu pencitraan politik tapi kehadiran negara itulah yang saat ini dibutuhkan jangan sampai pemerintahan ke depan ini malah ya sekedar membuat pola-pola lama yang itu seolah didaur ulang ya seolah-olah ini merakyat dan sebagainya padahal sebenarnya rakyat nggak butuh itu ya jadi para penguasa yang ada saat ini harus tahu apa sih sebetulnya hal mendasar yang dibutuhkan oleh rakyat saat ini kan gitu apakah dengan adanya membuka ini ya lapor Mas Wapres atau sebenarnya rakyat itu ingin dipenuhi kebutuhan hidupnya kan gitu ya jadi jangan mengalihkan perhatian ya urusan rakyat ya dengan hal-hal yang seperti ini. Seperti itu Mas Anggi. Dan yang juga tadi Anda telah paparkan, mampukah layanan tersebut menjawab keresahan sebagian masyarakat yang masih bertanya, misalnya terkait di mana mobil SMK dan bisakah mengusut pemilik akun Fufufa, Pak Bung? Ya, lah itulah yang saya tadi jelaskan. Jadi laporan itu kan banyak ya, masalah-masalah yang kemarin dan sebagainya. Bisa jadi ini nanti menampar muka sendiri kan gitu ya. Ya. Nah, kalau Fufu Fafa dan sebagainya itu juga jadi polemik, ya kan? Nanti tanya mobil SMK seperti apa. Ya, seperti nanti kita menemukan apa? Gajah di lubang semut ya. Kira-kira masuknya lewat mana? Kan begitu ya. Nah, saya mengira bahwa hal-hal seperti ini apa yang dikritisi oleh rakyat ya terkait dengan tadi ya laporan tersebut itu juga tentu bisa jadi akan diabaikan kan gitu. Nah, seharusnya saran saya Mas Gibran ya sebagai wakil presiden ini fokus kepada tugas utama Anda. Sebetulnya tanpa ada laporan itu seorang pemimpin atau penguasa ya baik presiden, wapres maupun kementerian yang lain itu sudah bisa melihat mereka punya staf ahli ya. Mereka punya para pemikir yang ada di belakangnya. Mereka punya para pembantu ya yang bisa membantu pekerjaan mereka menjadi ringan kan begitu ya. Jadi bertindaklah sebagai seorang negarawan sejati. Ya, kan begitu ya. Turunlah ke tengah-tengah rakyat ya, tanpa adanya sorotan kamera misalnya ya, tanpa adanya pencitraan. Jadi sekali lagi yang ingin dirasakan oleh rakyat itu adalah apa? Kebijakan yang menyejahterakan rakyat hari ini ya, khususnya masalah ekonomi ya, masalah hukum ya, keadilan, kemudian terkait dengan kebutuhan pekerjaan dan sebagainya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi
adanya lapor Mas Wapres ini ya nanti akan menambah cerita-cerita baru ya, atau nanti muncul guyon baru, bahkan nanti mungkin juga akan menjadi sebuah hal yang trending di media sosial ya. Jadi mungkin masyarakat itu selama ini lebih senang lapor kepada media sosial ya. Dan itu banyak ditanggapi kan akhirnya daripada lapor Mas Wapres ya. Seperti itu Mas Anggi. Baik, jazakallah Bung Hanif untuk pemaparannya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi catatan, dan pada kali ini lapor Mas Wapres. Nah, ini perlu juga didengar oleh Mas Wapres. Jangan cuma nanti menjadi cerita-cerita baru yang tadi disampaikan oleh Bung Hanif. Jazakallah sekali lagi Bung Hanif. Mudah-mudahan Bung Hanif senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.